Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan materi, judulnya adalah Siapa bilang ASI itu steril? Tapi saya mohon bagi Bapak Ibu jangan ditonton hanya sedikit, tapi tontonlah sampai dengan selesai agar tidak menjadi miskomunikasi atau misleading terhadap materi kali ini. Kenapa saya bawakan materi ini? Karena cukup penting bagi kita semua sebagai bahan informasi yang lebih dalam terkait dengan kandungan ASI, mengapa ASI itu merupakan nutrisi yang sempurna yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi ingat, jangan di-skip, disimak baik-baik pelan-pelan agar bisa mengerti maksud yang ada pada pemaparan kali ini. Nah, sebelum memulainya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa merasakan materi dan manfaat yang sama agar generasi Indonesia bisa unggul di masa depan. Yuk kita mulai pembahasannya. Sampai dengan menjelang tahun 2000, semua orang percaya bahwa ASI itu adalah sesuatu hal atau suatu benda yang steril. Bahkan tidak jarang masih banyak edukator atau konselor atau tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih mempublikasi atau menyatakan bahwa keunggulan ASI adalah steril. Nah, coba kita lihat nih. Saya ambil cuplikan ya. Saya tidak menyebutkan personalnya, tapi coba kita lihat nih. Yang di sebelah kiri, manfaat ASI. Katanya ASI itu bersih dan steril. Coba di sebelah kanan, kita lihat ASI bersuhu alami segar, bebas bakteri. Nah, ini merupakan materi edukasi yang menurut saya sih sudah jadul. Mungkin tidak update, karena ini masih cocoknya di bawah tahun 2000. Nah, sekarang dengan semakin maju ilmu penelitian dan juga ilmu kedokteran, ternyata dipercaya faktanya ASI tidak steril. Nah, sampai di sini jangan stop dulu. Kita lanjut pembahasannya. Jadi dalam ASI itu ada banyak sekali kuman ya, bahkan bisa mencapai triliunan. Nah, tapi hati-hati, sampai di sini jangan dimaknai bahwa ASI itu menjadi sumber infeksi bagi bayi, menjadi penyebab bayi menjadi sakit. Sebaliknya, dengan kuman-kuman yang ada dalam ASI tersebut itu justru melindungi bayi, melindungi dirinya dari infeksi. Nah, kok bisa? Bagaimana cara menjelaskannya? Kira-kira dari mana sih sumber kuman-kuman dalam ASI ini? Kalau dia kan dalam tubuh si ibu. Nah, logikanya kan tidak akan terpapar dengan kuman-kuman dari luar. Nah, bagaimana kuman dalam ASI ini bermanfaat bagi si bayi? Ini kita akan bahas seluruhnya pada slide yang berikutnya tentunya. Jadi, kuman dalam ASI itu sering disebut dengan probiotik atau living organism, atau sering juga disebut dengan mikrobiota. Nah, tapi orang paling senang menyebutnya adalah probiotik. Mikrobiota atau probiotik dalam ASI ini bisa bersifat komensal. Komensal artinya tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Dan sifat yang kedua adalah mutual. Kedua sifat ini tergantung daripada jumlah kumannya dan jenis kumannya yang mana yang lebih dominan. Karena ada dua jenis, ada probiotik yang katanya itu adalah mikroba yang baik dan juga ada mikroba yang tidak baik atau yang jahat. Nah, yang mana yang lebih dominan dan berapa jumlahnya itu akan menentukan bahwa mikrobiota atau probiotik itu bersifat mutual atau komensal atau juga bahkan merugikan. Jadi ketika jumlah daripada mikrobiota yang baik itu cukup, maka dia bisa
bersifat melindungi si bayi, meningkatkan kesehatan dari si bayi tersebut. Dari sekian banyak mikrobiota atau probiotik yang banyak dibicarakan dalam ASI, ada dua yang paling sering disebut, yaitu Lactobacillus dan juga Bifidobacter. Karena dua hal ini dipercaya merupakan kuman-kuman baik yang bisa meningkatkan kesehatan dari bayi tersebut. Kemudian pertanyaannya, dari mana kuman tersebut? Nah, ada 3 teori yang mendukungnya. Ya, yang pertama, ternyata probiotik tadi sumbernya translokasi atau pemindahan dari kulit payudara si ibu, yaitu dari kulit sekitar payudaranya ke dalam kelenjar ASI-nya. Nah, ini teori yang pertama. Teori yang kedua adalah translokasi atau pemindahan dari usus si ibu. Nah, usus ibu kan banyak kumannya nih. Nah, translokasi ke kelenjar ASI-nya melalui saluran yang dinamakan enteromammary pathway. Nah, jadi dari usus si ibu ke kelenjar ASI-nya. Dan yang ketiga, bisa dari infant oral cavity. Artinya ketika si bayinya ngenyut, nanti dari kuman-kuman yang ada dalam mulut si bayi, misalnya dari saliva atau kelenjar ludahnya, itu bisa masuk ke dalam kelenjar ASI ibu. Nah, ini 3 hal ini yang mendasarinya. Bisa kita gambarnya ya. Gambar yang pertama dari breast skin microbiota masuk ke kelenjar ASI si ibu. Yang kedua dari enteromammary pathway, dari usus si ibu ke kelenjar ASI, dan yang ketiga adalah dari infant oral microbiota. 2 teori pertama, yaitu translokasi dari kulit payudara ibu dan juga translokasi dari usus si ibu ke payudara atau kelenjar ASI. Yang kedua ini merupakan dasar bahwa ASI itu sudah ada kumannya sebelum disusui. Ketika dia sudah susui, baru ada hipotesis yang ketiga tadi, yaitu infant oral cavity. Jadi, tadi saya mengatakan bahwa ketika jumlahnya cukup dan jenisnya yang lebih dominan adalah mikrobiota atau probiotik yang baik, maka akan memberikan manfaat bagi kesehatan si bayi. Nah, pertanyaannya, apa saja sih yang mempengaruhi kedua hal tersebut? Nah, kita lihat bahwa jumlah dan juga jenis mikrobiota yang bisa tumbuh dan berkembang pada saluran pencernaan si bayi, yang terutama tentunya adalah dipengaruhi. Satu, yang pertama adalah dari jenis persalinan, di mana persalinan secara spontan per vagina itu dapat meningkatkan paparan kuman baik dibandingkan dengan lahir dengan metode sekso-cesaria. Nah, pemberian ASI juga akan meningkatkan paparan dari kuman baik dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan susu formula. Yang ketiga adalah ketika ibu stres, maka akan meningkatkan yang namanya probiotik yang tidak baik dibandingkan dengan si ibu yang bahagia. Yang berikutnya adalah paparan si bayi dengan lingkungan yang kotor. Ini juga akan dapat mengakibatkan kuman-kuman yang jahat lebih dominan dibandingkan dengan kuman-kuman yang baik. Dan yang terakhir adalah pemberian antibiotik, misalnya selama ibu hamil dan juga selama si bayi baru lahir, juga akan meningkatkan jumlah dari kuman atau mikrobiota yang jahat ini dibandingkan yang baik. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menentukan jumlah dan jenis mikrobiota yang lebih dominan pada bayi, khususnya pada ususnya. Nah, apa saja sih manfaat probiotik ini pada bayi? Ada banyak sekali. Coba kita lihat. Ini adalah penampang usus dari si bayi. Setidaknya ada 6 manfaatnya. Kita lihat nih, ada angka 1 adalah meningkatkan yang namanya penghambatan atau barrier dari epitel usus si bayi. Jadi kumannya tidak bisa masuk karena sudah dihambat oleh yang namanya probiotik tadi. Yang kedua adalah meningkatkan adesi atau perlekatan
kepada mukosa intestinal, mukosa usus, sehingga kumannya tadi terperangkap di sana dan mati di sana. Yang ketiga adalah inhibition atau inhibisi dari kuman patogen. Jadi nanti dia bisa dimatikan oleh yang namanya probiotik yang baik ini, ya, inhibisi. Yang keempat adalah kompetitif dengan kuman yang jahat. Jadi kalau misalnya kuman baiknya lebih banyak jumlahnya, maka dia berkompetisi. Berkompetisi dalam hal apa? Dalam hal mengambil makanan. Karena mereka kan sama-sama kuman yang hidup. Mereka butuh makanan. Jadi kalau misalnya mikrobiota yang baik ini lebih banyak, tentu akan menghambat mikrobiota yang jahat untuk makan. Yang berikutnya adalah produksi dari antimikroorganisme. Ya, jadi mikrobiota yang baik ini akan memproduksi yang namanya antimikrobiom yang bisa membasmi yang namanya kuman yang jahat tadi. Yang keenam adalah memodulasi sistem imun. Jadi kuman baik ini akan merangsang sistem imun si bayi untuk memproduksi sel-sel kekebalan tubuh. Misalnya makrofag, ya, sel T, T helper 1 dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk membasmi kuman juga pada akhirnya. Sampai di sini ternyata mikrobiota atau probiotik tadi tidak hanya bermanfaat bagi si bayi, namun juga bagi ibu. Mekanismenya adalah ketika misalnya si ibu mengalami mastitis. Mastitis itu adalah infeksi atau peradangan pada saluran dan juga kelenjar ASI. Ketika ada mikrobiota atau probiotik yang baik ini, maka akan membantu kecepatan dari penyembuhan mastitis tadi. Jadi sungguh luar biasa manfaat daripada probiotik ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang ASI tidak steril, banyak kumannya. Tapi di balik itu manfaatnya sangat luar biasa untuk kesehatan bayi kita. Jadi jangan ragu lagi, tetap menyusui bayi kita agar kedepannya masa depan mereka tumbuh kembangnya lebih optimal. Salam sehat Bapak Ibu semuanya, dadah!